Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Pada part sebelumnya, setelah selesai dari Malapetaka Dewa, Xiaoyan akhirnya mengintegrasi Taiking dan Yuking. Kedua wanita itu akhirnya menyerahkan esensi darahnya, dan saat berikutnya, tiba-tiba muncul menara pembantaian di hadapan semua orang, dan menyedot mereka ke dalamnya secara terpisah. Setelah memusnahkan lebih dari selusin monster, sosok Xiaoyan bergegas dan kekuatan jiwa alam menyebar. Dan dia menemukan bahwa masih ada dua aura lain. Itu jelas bukan aura monster. Sepertinya itu juga orang kuat yang tersedot. Pada saat ini, Xiaoyan sangat dekat dengan salah satu aura. Dan dia melihat sesosok yang berdiri di kabut abu-abu. Mata merahnya sangat mencolok. Tentu saja ketika pihak lain memandang Xiaoyan, dia juga melihat sepasang mata merah. Tidak ada dialog antara keduanya, dan pada saat berikutnya, kedua sosok itu bergegas keluar pada saat yang sama. Orang ini memegang pedang panjang sepanjang 8 kaki, dan itu bertabrakan dengan penguasa berat Suan Xiaoyan. Segera, percikan api terbang kemana-mana. Tetapi di bawah pukulan ini, sosok Xiaoyan melesat mundur, karena kekuatan orang ini adalah keabadian kaisar. Hanya dewa petarung. Sulit dipercaya kamu bisa bertahan sampai sekarang dengan kekuatanmu. Pria dengan pedang memandang Xiaoyan dari kejauhan. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan energi pedang dan memancarkan rasa keganasan. Mungkin itu keberuntungan, jawab Xiaoyan. Oh sungguh, maka keberuntunganmu harus berakhir di sini. Pria itu berkata dengan dingin. Setelah pria itu selesai berbicara, pedang panjang di tangannya penuh dengan energi pedang dan kekuatan keabadian mengalir di pedang panjangnya. Dan saat berikutnya, dia mengangkat tangannya untuk menyerang. Membuka langit dengan satu pedang. Energi pedang yang agung tampaknya memiliki kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Pria pedang ini memiliki kepercayaan diri untuk melenyapkan Xiaoyan yang hanya dewa petarung di depannya. Menghadapi keabadian memang agak sulit. Lebih baik tidak memaksanya. Xiaoyan melihat energi pedang yang melolong. Jika dia tidak bisa menghindarinya, akan lebih baik untuk langsung mengguncangnya. Terlihat, Xiaoyan mengangkat tangan dan melambaikannya. Tampaknya tidak ada fluktuasi ki. Pria itu mencibir dan dia merasa bahwa dia agak keterlaluan pada Xiaoyan ketika dia menggunakan pedang ini. Dan seharusnya tidak perlu menggunakan begitu banyak kekuatan abadi sama sekali. Pada saat berikutnya, cahaya pedang menyelimuti Xiaoyan. Kabut abu-abu terhalau dan terbagi menjadi dua, seperti danau yang terbelah oleh pedang. Pria itu berbalik dan hendak pergi. Dia sepertinya tahu bahwa selain Xiaoyan, ada orang lain di sini. Tapi saat dia berbalik, dia menemukan sosok berdiri di belakangnya. Dengan sayap emas hitam mengepak dan menatapnya sambil tersenyum. Jangan terlalu percaya diri, gumam Xiaoyan. Mata pria yang memegang pedang tiba-tiba menyusut dan di pupil matanya sebuah kepalan tangan membesar dengan cepat. Suara teredam bergema di udara. Pedang panjang itu mengambil inisiatif untuk memblokir pukulan Xiaoyan untuk tuannya, tetapi dia masih tidak bisa memblokir semuanya. Kemudian memuntahkan seteguk darah, dan ketika pedang panjang itu kembali ke tangan pria itu, terdengar bunyi klik dan pedangnya patah. Pria itu terkejut dan lengannya gemetar. Tidak diketahui apakah itu shock, ketakutan, atau kemarahan setelah pedangnya patah. Ternyata kamu menyembunyikan kekuatanmu, tapi kenapa kamu tidak memiliki kekuatan keabadian? Pria itu menyingkirkan pedang yang patah. Meski nadanya tenang, sepertinya dia penuh amarah.
Xiaoyan tidak menjawab pria itu. Sayap Valkyrie mengepak lagi. Kemudian api dan guntur terjalin dan mengalir ke penguasa berat Xuan. Penguasa pemakan api dan guntur. Di antara alis Xiaoyan, 3 tanda bintang berkedip menghadapi penggaris besar yang bersiul dari arah Xiaoyan. Terlihat pedang terbang dan melayang di depan sosok keabadian itu. Pedang es ibu dan anak. Kemudian sidik jarinya berubah dan dia menggumamkan kata-kata. Kedua cahaya pedang itu mengandung kekuatan abadi dan energi es yang agung mengembun pada mereka. Dan kemudian menghadapi serangan Xiaoyan dengan keras. Kekuatan abadi berubah menjadi udara dingin yang melonjak melalui pedang es ibu dan anak dan ingin menahan lautan api Xiaoyan. Jelas, pria itu meremehkan kekuatan serangan Xiaoyan. Udara dingin yang diubah oleh pedang es ibu dan anak menahan sesaat dan ledakan yang mengejutkan terdengar. Tetapi saat berikutnya, kedua pedang itu meredup dan mereka langsung terguncang. Xiaoyan langsung bergegas ke arahnya dengan penguasa berat Xuan. "Perisai bela diri!" Pria itu berteriak. Perisai perak besar menutupi tubuh pria itu dan Xiaoyan mengayunkan penguasa berat Xuan raksasa dan menghancurkannya. Terdengar suara terdam lagi. Perisai raksasa itu bergetar dan dia tidak bisa mengerti mengapa Xiaoyan memiliki kekuatan yang begitu kuat. Dia tidak memiliki kekuatan abadi, tapi kekuatan serangan ini melampaui langkah kedua atau bahkan langkah ketiga dari keabadian kaisar. Dia adalah tubuh abadi yang legendaris. Pria di bawah perisai raksasa itu tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dengan kekuatan yang begitu kuat dan tanpa kekuatan keabadian, tubuh abadi adalah satu-satunya kemungkinan. Tepat ketika pria itu akhirnya mengetahuinya, sebuah retakan muncul di perisai raksasanya. Tetapi di saat berikutnya, retakan itu menyebar dengan kecepatan yang merusak. Kemudian, Xiaoyan melambaikan penguasa berat Xuan lagi dan menghancurkannya dengan keras di dadanya. Dada itu cekung dan dia ditembak ke belakang. Dengan kekuatan keabadian, dia juga pulih sepenuhnya di antara tembakan. Wajah pria itu membeku. Sosok Xiaoyan segera bergerak dan dia bergegas menuju pria itu lagi. Xiaoyan masih ingin membuat keputusan cepat. Pada saat ini, Xiaoyan mengerutkan keningnya dan segera mengangkat penguasa berat Xuan. Tiba-tiba, sebuah tripod persegi meraung ke arah Xiaoyan dari dalam kabut abu-abu. Xiaoyan mengayunkan kakinya dengan kasar dan secara paksa diguncang bersama dengan tripod persegi yang terbang mendekat. Energi yang kuat tiba-tiba tersapu dari antara keduanya. Setelah tripod persegi berguncang keras, itu langsung memantul dan sesosok tiba-tiba muncul lagi. Oh, jadi ada pembantu. Xiaoyan mengangkat alisnya. "Pembantu? Aku bukan pembantunya. Hanya dengan membunuh keduanya, kamu bisa naik ke tingkat berikutnya dari menara pembantaian. Jadi aku di sini untuk membunuh kalian." Sosok di ujung berkata dengan suara yang dalam. Sosok ini adalah langkah ketiga keabadian kaisar. Sepertinya dia juga memiliki keyakinan mutlak pada kekuatannya sendiri. Sehingga dia mengeluarkan nada yang begitu arogan dan mendominasi. "Kamu juga mendengarnya. Dia ada di sini untuk membunuh kita. Apakah kamu ingin bergandengan tangan?" Xiaoyan mengambil waktu dan menoleh untuk melihat pria di sampingnya. Pada saat ini, wajah pria itu biru dan ungu dan dia tampaknya menjadi yang terlemah di sini. "Itu bagus. Kalian berdua menyerang bersama agar tidak membuang waktuku." Langkah ketika keabadian kaisar berkata dengan mendominasi dan cahaya merah di matanya menjadi lebih kuat. Mata Xiaoyan sedikit menyipit. Mungkinkah untuk memasuki menara ini, seseorang harus memiliki energi iblis? "Kamu duluan." Xiaoyan menatap pria di sampingnya dan berkata sambil tersenyum. Wajah pria itu suram dan setelah mendengar kata-kata Xiaoyan, dia tetap tidak bergerak dan dia tidak berniat mematuhi langkah pertama Xiaoyan. "Apa yang kalian berdua lakukan? Karena kalian tidak ingin melakukan apapun,
maka aku yang akan datang lebih dulu." Pria di ujung mendengus dingin dan niat membunuh terpancar darinya. Sosok itu berangsur-angsur mendekat, tampak seperti orang yang galak. Dengan lebih dari selusin cahaya merah melayang di sampingnya, dan di dalam cahaya merah ini ada belati seperti ikan yang berenang. Dia melihat Xiaoyan terlebih dahulu, sepertinya karena dia tidak bisa merasakan kekuatan abadi. Dia menganggap Xiaoyan sebagai kesemek yang lembut. Pada saat yang sama, tubuhnya melesat ke arah Xiaoyan. Selusin cahaya merah di sampingnya menyelimuti Xiaoyan dengan kekuatan yang sangat kuat. Kemudian, sayap Valkyrie tiba-tiba muncul di belakangnya dan kecepatan tubuhnya meningkat drastis. Cahaya merah melolong dan energi pedang tajam memotong dengan liar. Tapi Xiaoyan tidak memperdulikannya secara langsung. Sosoknya mendekati pria itu dalam sekejap mata. Dan kemudian tinju yang diletakkan di pinggangnya tiba-tiba meledak. Mata pria itu tiba-tiba menyusut. Dan pada saat ini krisis kematian menyelimuti pikirannya. Sebuah pukulan yang tampak biasa dan tanpa kekuatan abadi. Tetapi mengapa itu memiliki kekuatan untuk membuat pikirannya bergetar. Tapi dia tidak berani lalai. Armor besi muncul di lengannya dan ini juga merupakan pukulan. Dan itu bertabrakan langsung dengan kepalan tangan Xiaoyan secara langsung. Dan cahaya merah yang berterbangan di sekitar Xiaoyan tampaknya menggores Xiaoyan. Tetapi itu tidak membahayakannya. Meskipun tinjunya ditutupi dengan armor besi, namun itu runtuh pada saat ini. Dan lengan langkah ketiga keabadian Kaisar langsung bengkok tidak teratur. Baru sekarang dia menyadari bahwa Xiaoyan yang sepertinya tidak memiliki aura adalah yang terkuat di antara keduanya. Adapun pria langkah kedua keabadian Kaisar yang ditembak oleh Xiaoyan sebelumnya, dia awalnya ingin memanfaatkan situasi ketika keduanya bertarung dengan sengit. Tetapi melihat pukulan mengerikan yang mereka lakukan, hatinya menjadi semakin suram. Dan sekarang dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk bergerak. Adapun pria sombong dan mendominasi barusan, dia dipukul mundur oleh Xiaoyan dengan satu pukulan. Pada saat ini, sosoknya melesat mundur dengan sangat cepat. Tetapi Xiaoyan yang memiliki sayap Valkyrie bahkan lebih cepat dan sekali lagi memukulnya. Terlihat kecepatan reaksi pria itu juga sangat cepat. Tombak hitam muncul di tangannya. Sosoknya langsung stabil dan lengannya yang patah pulih dalam beberapa tarikan napas. Kekuatan abadinya melonjak. Tombaknya bergetar dan berubah menjadi ledakan yang luar biasa. Kemudian bayangan tombak menyelimuti Xiaoyan. Menghadapi serangan sengitnya, sosok Xiaoyan masih tidak mengelak. Tubuhnya diselimuti guntur hitam dan dia membiarkan bayangan tombak itu jatuh di tubuhnya. Suara emas dan besi menyebar dan kekuatan fisik avatar dewa asli begitu mendominasi. Percikan api berterbangan kemana-mana, hanya pakaiannya yang compang-camping, namun tubuhnya tidak terluka sama sekali. Xiaoyan meninju, menembus bayang-bayang tombak dan meninju dada pria itu lagi. Pria itu sangat terintimidasi oleh keganasan Xiaoyan. Dia menarik kembali tombaknya dan memblokirnya di depan dadanya. Ada cahaya redup yang bersinar di dadanya dan dia sepertinya mengenakan armor besi. Tinju Xiaoyan mengenai tombak hitam. Tekstur tombak hitam ini tidaklah buruk dan itu berisi emas yang bergetar. Tetapi meskipun demikian, itu ditekan hingga batas oleh tinju Xiaoyan. Cahaya dingin melintas di mata Xiaoyan. Inti guntur void berkedip di tubuhnya. Setiap pukulan terlihat sangat biasa. Tetapi setiap pukulan itu sangat mematikan. Di bawah kepalan tangan Xiaoyan, tombak hitam itu akhirnya tertahan hingga batasnya dan runtuh. Semua kekuatan kepalan tangan Xiaoyan dituangkan ke dadanya. Dada pria itu cekung dan seteguk besar darah bercampur dengan organ dalam dimuntahkan. Dan tubuhnya terlempar sejauh ratusan kaki ke belakang. Meskipun luka seperti itu sembuh dengan sangat cepat, matanya sudah dipenuhi dengan kengerian. Dia tidak pernah menyangka bahwa Xiaoyan yang tampaknya paling tidak mencolok dan paling mudah untuk ditangani, itu sangatlah menakutkan.
Barulah pada saat ini dia menyadari bahwa itu adalah tubuh abadi. Saudaraku, dengarkan aku. Jika kamu dan aku membunuh orang itu, aku punya cara untuk membuat kita berdua masuk ke level berikutnya dengan mulus. Wajah pria itu pucat saat ini, seolah-olah dia merasakan celah yang besar antara dia dan Xiaoyan. Dari apa yang kamu katakan, hanya satu dari kita bertiga yang bisa masuk ke lantai berikutnya setelah menang. Jadi kita tidak bisa memutuskan pemenangnya, kata Xiaoyan perlahan. Ada 2 kuota di level ini, kita hanya perlu membunuh salah satu dari kita bertiga. Pria itu berkata dengan tergesa-gesa, dan wajah pria langkah kedua murung, dan ujung tombak itu tiba-tiba menoleh padanya. Benarkah demikian? Xiaoyan ragu. Saudaraku, jangan khawatir. Apa yang aku katakan itu benar dan sama sekali tidak ada penipuan. Jika kamu mempercayaiku, aku juga tahu banyak berita tentang menara pembantaian dan aku bersedia membagikannya untukmu. Pria itu melanjutkan. Xiaoyan sedikit mengerinyit ketika dia mendengar kata-kata itu dan mencubit dagunya. Melihat pria tak bergerak yang memegang pedang, jika Xiaoyan dan keduanya ingin bergabung untuk menghadapinya, maka dia hanya bisa menerima nasibnya saat ini. Omong kosong, hanya satu dari kita bertiga yang bisa naik ke level berikutnya. Tapi aku bukan tandingan kalian berdua. Tapi jika kamu benar-benar ingin mempercayainya, kamu pasti akan ditipu olehnya. Secara alami, pria dengan pedang itu tidak berdamai. Ini menjadi umpan meriam. Meskipun dia tidak tahu aturan tempat ini, dia tetap membuka mulut untuk berdebat. Xiaoyan sedikit mengangguk saat mendengar kata-kata itu. Apa yang dia katakan juga masuk akal. Kulit pria di ujung terjauh tenggelam, dan saat berikutnya tiba-tiba melangkah maju, berubah menjadi pelangi lurus dan melesat ke arah pria dengan pedang. Daripada berbicara omong kosong dengannya, lebih baik membunuhnya secara langsung. Xiaoyan tiba-tiba menjadi pengamat pada saat ini. Pertarungan antara keduanya pun pecah, dan pria yang memegang pedang itu tidak terlihat lemah sama sekali dan sering menggunakan trik. Bahkan jika aku tidak bisa mengalahkanmu, aku harus menggigit sepotong dagingmu sebelum aku mati, teriak pria langkah kedua. Setelah hanya setengah batang dupa, pria dengan pedang di langkah kedua jatuh ke posisi yang kurang menguntungkan. Tubuhnya ditutupi dengan bekas luka dan serangan sengit meraung ke arahnya. Tetapi ada juga 100 pedang yang melayang di atas kepala langkah ketiga itu, dan pria itu penuh dengan luka. Keduanya tidak memiliki cara untuk menahan diri saat ini. Yang satu ingin melakukan serangan balik, dan yang lainnya ingin membunuhnya sesegera mungkin dan kemudian meyakinkan Xiaoyan. Keduanya memendam motif tersembunyi, dan dalam hal sarana, mereka mengorbankan yang terkuat dalam hidup mereka. Dan Xiaoyan yang berada di samping juga mengangkat alisnya lagi. Serangan itu adalah keterampilan bertarung tingkat keberuntungan. Tetapi sejauh ini, Xiaoyan belum pernah melihat keterampilan bertarung yang lebih kuat dari tingkat keberuntungan di tangan para keabadian ini. Pria dengan pedang itu masih kalah, dan ketika dia menembak ke belakang, pria dengan tombak hitam itu menembak dengan ganas, langsung menusuk jantungnya. Langkah kedua, sungguh beruntung bisa bertahan sampai sekarang. Di pertarungan hari ini, kamu pasti akan mati. Pria yang memegang tombak hitam itu berkata dengan dingin. Lengannya memutar-mutar tombak hitam yang menembus dadanya. Ada cahaya merah yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan, menusuk tubuh pria itu lagi. Darah dan dagingnya berceceran. Pria yang memegang tombak hitam itu mencibir. Tetapi pada saat ini, senyum di wajahnya tiba-tiba terhenti karena dia merasakan hawa dingin di belakangnya. Dia perlahan menundukkan kepalanya untuk melihat dadanya. Lengan merah terulur, memegang jantung emas yang berdetak, dan jantung ini miliknya. Maaf, serangan diam-diam. Sebuah suara datang dari belakang. Dengan lengannya ditarik, sosok pria yang memegang tombak hitam itu terhuyung-huyung, dan dia menoleh perlahan. Xiaoyan tersenyum di wajahnya,
memegang jantung emasnya yang berisi kekuatan abadi secara mengesankan di telapak tangannya. Meskipun tidak tahu malu, aku berpikir apa yang dia katakan masuk akal. Jadi aku tidak bisa mempercayaimu. Gumam Xiaoyan. Pria itu meraung marah, melambaikan tombak hitam di tangannya dan menyerang Xiaoyan. Terlihat 5 jari Xiaoyan menjepit dengan keras dan jantung emas di tangannya meledak seolah-olah dia telah terluka parah. Tubuh pria itu tiba-tiba mandek dan seteguk besar darah menyembur keluar. Dia yang berada di langkah ketiga keabadian Kaisar jatuh langsung ke langkah kedua. Untungnya dia masih abadi, tetapi kerugiannya sangatlah besar. Setelah jantung emas meledak, darah abadi terkondensasi. Xiaoyan mengeluarkan botol batu giok dengan tidak tergesa-gesa, lalu memasukkannya ke dalam botol batu giok. Setelah merebut darah abadi pria itu, Xiaoyan memiliki 4 tetes lagi. Jika Avatar Taisu juga dapat mencapai keabadian melalui darah keabadian, maka aku bertanya-tanya, apakah Avatar Dewa Asli dapat melawan langkah kelima keabadian Kaisar? Xiaoyan berpikir di dalam hatinya. Pria itu menyerang Xiaoyan lagi. Namun bagaimana bisa seorang pria yang kekuatannya telah jatuh menjadi lawan Xiaoyan? Kecuali jika kekuatan fisik Avatar Dewa Asli dihancurkan oleh kekuatan absolut. Saat berikutnya, tinju Xiaoyan bertabrakan dengan tombak hitamnya yang tajam. Suara emas dan besi yang bertabrakan meletus. Terlihat bahwa kekuatan fisik Xiaoyan saat ini yang terkondensasi dengan inti guntur void mencapai intensitas yang sangat menakutkan. Dan pada saat berikutnya, ujung tombak hitamnya ditekuk hingga ekstrim dan kemudian pecah dengan keras. Sosoknya terhuyung-huyung, kepalan tangan Xiaoyan sudah mengenai kepalanya. Pria itu tidak bisa mengelak tepat waktu. Kepalan tangan Xiaoyan sudah mendarat. Kemudian kepala pria itu meledak dan pada saat ini jiwa pria itu meraung ke arah Xiaoyan. Kamu berani membunuhku? Kakak laki-lakiku Saluo tidak akan membiarkanmu pergi. Xiaoyan mendengar bahwa sosoknya tidak mandek dan sekali lagi meninju dadanya. Seluruh kerangka dan dagingnya hancur di bawah pukulan ini. Selama ada kekuatan abadi yang mengalir di dalam tubuh, itu bisa dipulihkan dengan cepat. Tapi dia juga tahu bahwa Xiaoyan tidak akan memberinya kesempatan untuk pulih. Daripada dibunuh seperti ini, akan lebih baik untuk melawan sampai mati. Bahkan jika dia mati, Xiaoyan harus melepaskan lapisan kulitnya. Tapi dia sebenarnya lebih mengerti, menambahkan semua kekuatannya saat ini. Kekuatan fisik Xiaoyan terlalu kuat. Tidak mungkin menyebabkan kerusakan fatal pada Xiaoyan, dan meledakkan diri adalah satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang. Nafas ekstrim menyebar dari tubuhnya. Di sisi lain, pria pemegang pedang yang telah berada dalam situasi putus asa sebelumnya, pupil matanya tiba-tiba menyusut dan sosoknya melesat ke belakang dengan sangat cepat. Kekuatan penghancur diri dari langkah kedua keabadian Kaisar tidak bisa diremehkan. Apakah kamu ingin meledakkan dirimu? Aku khawatir kamu tidak akan bisa melakukan apa yang kamu inginkan, kata Xiaoyan dengan lembut. Pada saat ini, cahaya di matanya berubah dan nyala api seperti siang hari segera menyinarinya. Pria itu kehilangan kendali atas jiwanya sendiri, tetapi kesadarannya tetap pada saat ini selamanya. Tanpa ragu-ragu, Xiaoyan benar-benar menghancurkan tubuhnya. Dan tubuh serta tulang yang hancur juga mengandung kekuatan keabadian. Xiaoyan mengangkat alisnya sedikit dan dengan pikiran, Avatar Taisu muncul dan dia melihat bahwa kekuatan abadi di tulang itu mengalir menuju baju armor dewa palsu dan kemudian bergabung di dalamnya. Oh, jadi bisa seperti ini. Xiaoyan sangat gembira saat melihatnya. Kekuatan abadi yang tersisa tidak terbuang sia-sia dan diserap oleh armor dewa palsu. Adapun jiwanya itu dihisap oleh labu dewa bermata 9. Tidak hanya itu, setelah daging dan darahnya runtuh di udara, Xiaoyan melihat pil ajaib yang persis sama dengan yang baru saja keluar dari tubuhnya, dan Xiaoyan juga mengambilnya. Tentu saja,
Ada juga cincin yang Xiaoyan tidak akan pernah melepaskannya. Xiaoyan tidak menyia-nyiakannya. Orang kuat yang abadi dapat dikatakan penuh dengan harta. Yang lemah memakan yang kuat. Ini adalah hukum besi. Tidak heran Xiaoyan kejam. Di tempat seperti ini ada banyak orang yang lebih kejam dari Xiaoyan. Pada analisis terakhir, mereka hanya membiarkan diri mereka bertahan hidup. Tidak ada kebaikan atau kejahatan. Mereka semua harus menjadi lebih kuat untuk bertahan hidup. Terlebih lagi, di menara pembantaian, menurut apa yang dikatakan orang ini, tampaknya mereka bertiga pasti akan memiliki persaingan. Dan hanya satu dari mereka yang dapat bertahan untuk naik ke level berikutnya. Setelah setiap pertempuran, Xiaoyan mengeluarkan pil sumber dan melemparkannya ke mulutnya. Pada saat ini, tidak banyak pil sumber di tangan Xiaoyan lagi. Xiaoyan tidak terburu-buru untuk menemukan pria lain di langkah kedua yang bersembunyi di suatu tempat. Sebaliknya, dia duduk bersila, memejamkan mata sebentar, lalu membukanya lagi. Sekarang, energi asal dalam tubuhnya telah meningkat 20 juta lagi. Kecepatannya tidak terlalu cepat, tapi Xiaoyan sudah sangat puas. Semakin banyak energi iblis di tubuhnya, itu akan semakin kuat. Tapi semuanya akan terkondensasi dalam pil ajaib. Segera, Xiaoyan mengeluarkan pil ajaib yang muncul setelah kematian keabadian sebelumnya. Melihat pil ajaib berwarna merah darah, Xiaoyan ragu-ragu karena sejauh ini tidak jelas keberadaan seperti apa pil ajaib tersebut. Tapi karena itu ada, itu pasti memiliki arti yang diberikan oleh Raja Iblis Tianhe. Jangan takut, telan saja. Semakin banyak energi iblis yang terkondensasi di tubuhmu, semakin besar kemungkinanmu mendapatkan warisan Raja Iblis Tianhe. Meskipun menurutku warisannya sangat biasa, dari sudut pandang saat ini, itu cukup cocok untukmu. Tepat ketika Xiaoyan ragu-ragu tentang hal ini, suara permaisuri terdengar dari samping. Xiaoyan melirik permaisuri dengan curiga, tetapi dia masih memiliki beberapa keraguan di dalam hatinya. Xiaoyan tidak tahu tentang aspek lain dari energi iblis. Dia hanya tahu bahwa energi iblis akan mempengaruhi keinginan, dan dia hampir tidak bisa mengendalikannya sebelumnya. Jangan khawatir, aku ada di sini. Jika suamiku benar-benar tidak bisa bertahan, aku bisa mengorbankan diri untuk meringankan api suamiku. Permaisuri sepertinya melihat sekilas pikiran Xiaoyan dan dua sentuhan rona merah muncul di pipinya. Xiaoyan langsung menyingkirkan pil ajaib itu dan tidak berniat untuk menelan pil ajaib itu saat ini. Jangan khawatir, masih ada satu orang yang belum terselesaikan. Xiaoyan terbatuk 2 kali, tidak berani menatap permaisuri, tetapi bergegas ke kabut abu-abu dengan satu gerakan. Adapun orang kuat abadi yang memegang pedang, dia tidak bersembunyi lagi karena menurutnya bersembunyi tidak masuk akal, tetapi berdiri di kabut abu-abu memegang pedang. Ayo bertarung. Mata pria itu penuh dengan niat bertarung karena dia tidak punya pilihan lain. Lebih baik bertarung saja. Semangat juang yang kuat terpancar dari pria itu dan sosok Xiaoyan juga perlahan berhenti. Karena aku telah memilih jalan ini, aku juga tahu bahwa aku tidak akan pernah bisa kembali. Begitu suara pria itu turun, dia mengangkat tangannya. Pada saat ini, apa yang dia pegang adalah pedang yang patah. Tapi meski pedang panjang itu patah, pedang itu sudah mengandung niat pedang terkuatnya. Satu pedang menghancurkan langit. Energi pedang yang perkasa tampaknya mampu menembus langit dan bumi, dan itu menyelimuti Xiaoyan. Pada saat ini, Xiaoyan tidak memiliki ejekan di matanya. Menghadapi energi pedang yang melonjak, Xiaoyan hanya meninju saat energi pedang sudah ada di depannya. Kekuatan ganas dari keduanya bertabrakan, dan energi kekerasan menyapu dengan liar. Pada saat ini, Xiaoyan hanya bisa merasakan udara pedang yang mengalir di sekelilingnya. Pria itu sedang menunggu Xiaoyan di sini, jadi dia secara alami siap. Jelas, dia telah menyiapkan susunan pedang yang kuat di sini. Ini adalah langkah pembunuhan terakhirnya. Apakah dia bisa menang atau tidak, itu tergantung sepenuhnya pada formasi ini. Bisakah formasi ini dipatahkan? Tanya Xiaoyan pada Goyan.
Goyan masih berpura-pura mati setiap hari. Xiaoyan tidak punya pilihan selain memasukkan telapak tangannya ke dalam jubahnya, lalu mencubitnya dengan keras dan Goyan meratap lalu mengutuk. Formasi pedang bukanlah formasi, aku tidak bisa mengendalikan masalah ini. Suara marah Goyan keluar dan setelah selesai berbicara, Xiaoyan menampar kepalanya dengan tamparan. Goyan memamerkan giginya, berani marah tapi tidak berani berbicara. Saat ini tidak ada rasa takut di mata Xiaoyan. Tidak peduli seberapa kuat susunan pedangnya, itu akan sangat mudah untuk dihancurkan oleh tubuh dewa aslinya. Dan film pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.